Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau. Oh, Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Oh, haleluya.
menyembahmu, memuliakan Engkau selamanya. Oh, haleluya. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, kekasih jiwaku. Oh Yesus, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Mari katakan dari awal, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, menolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Oh, kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Oh, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang menawan hati. Kau kerinduanku, kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau lembut
mengasihimu. Hatiku hatiku ingin mengenalmu, ingin mengenalmu. Tuhan, kau lihat isi, saya katakan hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat. Amen. Isi hati. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Semakin hari Engkau semakin dapat melihat kedalaman hati kami, Tuhan. Karena Engkau ada di dalam kami, Tuhan. Karena kasih-Mu, kemurnian-Mu, ketulusan-Mu. Oh, itu ada di dalam kami. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur kami juga dapat memandang kejernihan-Mu, ketulusan-Mu, kasih-Mu yang semakin mendalam setiap hari. Kebaikan-Mu, kekudusan-Mu, Tuhan. Engkaulah tujuan hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, sekali lagi shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Ya. Shalom Pak Dedi. Gimana kabarnya? Shalom Pak, sehat. Sekarang kelihatan. Gimana kabarnya hari-hari ini? Baik, kabar baik. Boleh sharing sesuatu? Skip dulu aja Pak, saya dengar aja dulu. Soalnya udah apa? Baik, shalom semua yang di radio. Ada 4 orang Pak Twin ya di radio ya. Yang lain, shalom semua ya. Baik, ada yang mau sharing kah? Ada yang mau bertanya kah? Tak ada? Aman? Lanjut kita. Baik, kita lanjut saja ya. Kemarin itu baru 2 alinea kita baca ya, 2 paragraf ya. Kita lanjut. Sebentar.
Oke. Ya. Anak-anak. Oke, yang lewat. Dengan kemegahannya dia menghakimi dunia yang berdosa. Dia menjatuhkan penghakiman atas semua bangsa dan semua manusia, bumi dan laut, dan semua bangsa, menjatuhkan penghakiman atas semua bangsa dan semua manusia, bumi dan laut, dan semua makhluk hidup di dalamnya. Dan juga mereka yang mabuk oleh anggur persundalan. Ya. Kalau kita lihat di kitab Wahyu itu kan, apa namanya, perempuan sundal itu kan dia bertahta di atas lautan katanya gitu ya. Lautan itu adalah manusia gitu. Nah, jadi semua orang yang serakah gitu ya, itu semua sedang bersundal dengan perempuan itu gitu, dengan dunia ini gitu sebetulnya ya, mabuk oleh anggur persundalan gitu. Tuhan pasti akan menghakimi mereka dan dia pasti akan marah kepada mereka. Dan oleh karenanya akan tersingkap kemegahan Tuhan yang penghakimannya berlangsung dengan cepat dan dilakukan tanpa penundaan. Saudara, semua kita boleh kenapa kita bisa mengerti kalau ini tanpa penundaan, saudara? Itu adalah karena semakin dekatnya kita dengan Tuhan. Jadi saudara, semua perkataan-perkataan ini saudara akan mudah kita pahami ketika kita punya ketundukan kepada Tuhan gitu. Percaya bahwa dia itu adalah pencipta kita. Jadi ini benar-benar mempercayai bahwa Tuhan ada di atas segalanya. Bahkan di atas pikiran kita gitu. Ya. Jadi benar-benar ketika kita mengerti posisi kita, kita tidak akan berani punya gagasan di hadapan Tuhan. Nggak akan berani punya sesuatu yang merasa diri kita ini punya sesuatu untuk apa ya, menasehati Tuhan gitu. Jadi di sini benar-benar saudara ada satu tingkat kepercayaan yang tulus gitu. Kadang kita punya banyak pertanyaan. Kenapa kita punya banyak kebingungan, pertanyaan? Itu adalah karena kita tidak apa ya, tidak dengan rela hati mengikuti Tuhan gitu. Kita masih punya banyak sekali gagasan gitu. Tentang apa saja gitu. Tentang Tuhan, tentang segala sesuatu yang terjadi dalam kita gitu. Jadi harusnya saudara, makin kita itu, kalau kita mengatakan kita mengenal Allah gitu, sebetulnya tingkat ketulusan hati kita itu makin, tingkat ketulusan kepercayaan kita kepada Tuhan itu makin tinggi gitu. Jadi kenapa orang khawatir? Karena nggak percaya Tuhan pelihara hidupnya. Kenapa orang takut mati? Karena dia nggak percaya bahwa Tuhan itu sudah menentukan hidupnya. Kenapa orang berusaha ingin bertahan hidup lebih lama?
Di bumi ini maksudnya ya. Karena dia ingin mencoba berusaha menambah sehasta dari hidupnya. Dan kenapa orang mati? Karena mereka merasa diri mereka itu bisa hidup dengan nafasnya sendiri. Dia lupa kalau nafasnya itu adalah Tuhan. Gitu. Kenapa orang tidak pernah mencapai sesuatu tingkat pertumbuhan yang semakin mendalam dengan Tuhan? Karena dia sering membohongi dirinya sendiri. Dia hanya punya pengetahuan tapi tak punya penerapan. Gitu. Semua yang berasal dari iblis, si jahat itu, harus dimusnahkan. Dan dalam hal ini kita mesti berperang setiap hari. Dan tidak pernah memberikan kesempatan kepada dia sedikit pun untuk menipu kita. Ketika muncul, bawa ke hadapan Tuhan, udah. Bawa ke hadapan Tuhan itu artinya terapkan firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Pertumbuhan kita tergantung kepada tingkat pengenalan kita akan tipuan-tipuan si jahat yang muncul gitu. Jadi semuanya ada di dalam. Saudara, semakin hari kita akan semakin mengerti dari sudut mana dia menipu kita. Tentu dalam hal ini, saudara, bukan berarti hikmat kita berdiri sendiri ya. Itu adalah semua hasil kita duduk di hadapan Tuhan. Hasil kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi karena kita itu fokus memandang kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan itu akan dominan gitu. Hikmatnya dia, perkataan-perkataannya. Nah, jadi semakin kita mulai mengenal dia, akan semakin mudah kita itu menundukkan diri kita. Akan semakin mengerti. Akan membuat kita semakin nggak mungkin kita bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi kita akan mengerti apa arti hidup yang sesungguhnya. Kita akan mengerti apa sih hidup itu yang sesungguhnya. Jadi ternyata hidup kita itu bukan karena kita, oh kita masih bernafas. Bukan. Hidup yang sesungguhnya adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah tidak bergantung, maka disitulah sebetulnya kita mulai terlena. Terlena kembali oleh si jahat. Nah, tetapi kalau kita itu tidak, kalau kita itu menjadi pasif gitu, tidak aktif gitu, maka itu juga sedang membuktikan bahwa kita itu sedang menuju kepada kematian. Nah, keadaan ini, saudara, akan membuat kita semakin mengerti apa itu tunduk kepada Tuhan. Ya. Di penghakimannya itu berlangsung dengan cepat dan dilakukan tanpa penundaan gitu.
Nah, si jahat akan berkata begini ketika kita ini. Oh, coba lihat segala sesuatu begitu. Dari zaman ke zaman begitu berulang-ulang. Begitu. Dan kalau kita melihat gitu kan, seolah-olah tidak ada harapan. Ketika tadinya seperti juru selamat, oh tiba-tiba menjadi pembinasa gitu. Lalu orang mencari lagi pemimpin yang lain. Pokoknya ganti ya gitu. Mau yang datang itu nggak baik, sekalipun nanti dia kedapatan menipu juga. Karena dulu kan ketika kita, coba lihat, ketika kita dari zaman Orde Lama ke Orde Baru. Di Orde Lama itu kan sempat juga ada wacana untuk menjadikan presiden seumur hidup. Dari Orde Lama itu. Tetapi ketika melihat kelemahannya di bidang wanita gitu kan, pasti kan para ulama kan mulai ini kan. Karena melihat kelemahan itu. Tapi awal-awalnya kan tidak demikian. Setelah berkuasa, segala sesuatu menjadi berubah. Sama juga dan terakhir ini juga kan begitu kan. Tapi tahukah saudara, segala sesuatu yang menyombongkan diri gitu, akan dikejar oleh bayangannya sendiri. Wah, dengan berusaha membuat berbagai macam hal. Ingin mencoba bertahan lebih lama lagi. Tapi Tuhan katakan bahwa tidak akan ada penundaan lagi. Ini bisa kita lihat, saudara, ketika jadi saudara, ketika kita melihat pertumbuhan kita yang semakin mulai mengerti akan Dia gitu, tingkat ketika kita itu sudah mengalami penaklukan Tuhan, ketika kita melihat di dalam diri kita, tahukah saudara? Maka di situ juga kita melihat kehancuran iblis dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Makanya saudara, Tuhan mengatakan bahwa penguasa dunia ini sudah dilemparkan katanya. Kenapa dia bisa bicara itu, saudara? Karena Yesus sudah melihat di dalam dirinya bahwa dia lolos dari segala pencobaan-pencobaan si jahat itu, saudara. Saudara, jadi saudara, ada bedanya firman Tuhan yang di sorga dengan bedanya dalam arti ini, dengan firman Tuhan yang ada, firman Tuhan yang telah menjadi manusia, berinkarnasi. Ada bedanya. Jadi ada beda firman Elohim, Yahweh gitu ya. Maksud saya bukan Elohim ya, Yahweh. Elohim itu kan secara seutuhannya gitu. Keluarga kan kalau Elohim kan. Nah, beda daripada firman Yahweh itu saudara, itu kan dia ada di luar ya. Kelihatan di luar. Tetapi kalau firman-Nya Tuhan Yesus gitu, ketika di zamannya, itu membawa ke zaman yang baru. Karena di situ
Tuhan berinkarnasi menjadi manusia gitu. Dan dia memperoleh kemenangannya setiap hari gitu. Atas tuduhan-tuduhan si jahat gitu. Dia menang senantiasa. Jadi ketika dia berfirman, penguasa dunia ini sudah dilemparkan kan. Ketika dia bilang saatnya akan tiba dan sudah tiba. Jadi saudara, firman yang diucapkan itu adalah firman yang telah dialami dirinya sendiri ketika dia menjadi manusia. Jangan kamu khawatir katanya. Kenapa dia katakan jangan kamu khawatir gitu? Karena dia sudah tahu, dia turut merasakan kekhawatiran manusia itu gitu. Karena dia menjadi manusia. Ingat ketika dia mengatakan ketika dia mau menghadapi ketika di Taman Getsemani itu kan hatiku sangat gentar seperti mau mati rasanya gitu. Jadi itulah perasaan manusia yang dirasakan dia, makanya dikatakan dia itu berinkarnasi menjadi manusia. Jadi dia turut merasakan kelemahan kita. Nah, dalam hal ini saudara, ketika kita melewati hari-hari kita, ketika kita bertempur dengan kekhawatiran, dengan ketakutan kita, maka kita akan merasakan kemenangan setiap hari. Dalam hal apa saja. Jadi saudara, Allah itu kenapa dikatakan dia hidup gitu ya. Karena hikmatnya nggak pernah berhenti, nggak pernah mati, nggak pernah sama. Kekuatannya, semangatnya, sukacitanya, kesabarannya, gitu. Jadi saudara, ketika muncul di depan kita saudara, musuh yang sesungguhnya. Jadi ketika kita melihat sekarang itu sedang terjadi peperangan satu dengan yang lain, sebetulnya ini sedang menunjukkan bahwa dia sudah kalah gitu. Jadi justru ketika terjadi saling membunuh satu dengan yang lain, saling mau menghancurkan satu dengan yang lain, justru inilah era kehancurannya malahan. Kalau dulu kan kita pikir, iblis beruntung dalam hal ini. Tidak, malahan. Dengan munculnya peperangan yang semakin intens gitu ya, dalam berbagai macam hal gitu. Dengan perang Rusia Ukraina itu saudara, itu terbongkar banyak hal. Jadi perang Armageddon itu adalah pertempuran seluruh dunia gitu. Jadi itu bergabung, makanya itu blok barat dan blok timur gitu. Jadi sebetulnya peperangan ini sudah terjadi. Sudah lama terjadi sebetulnya. Dan mereka lah yang menguasai. Jadi dalam hal ini saudara, kita nggak bisa melihat, si ini baik, si ini jahat gitu. Ini sama-sama saudara, kita melihat sebetulnya sama-sama jahat.
Tujuannya hanya ingin mempertahankan nyawanya. Jadi perang yang sesungguhnya sebetulnya sudah lama terjadi gitu. Jadi kalau dulu saudara, kalau misalnya awal-awal peperangan awal itu kan langsung invasi. Tapi jauh sebelum ini saudara, sudah terjadi invasi. Tapi melalui taktik bisnis, taktik apa saja gitu ya. Dengan mendirikan apa ya? Seperti penelitian-penelitian biologi dan segala macam. Ternyata saudara, makanya ada istilah kebocoran lab katanya gitu kan. Wah, itu hanya ini saja saudara. Mereka menghancurkan dari dalam. Istilahnya begini, kehancuran satu negara sudah terjadi di dalam, jadi mereka masuk di dalam. Gitu. Jadi peperangannya sudah sampai seperti itu gitu. Jadi mereka nggak kelihatan, mereka nggak pakai serangan udara gitu, tapi mereka sudah merusak dari dalam. Wah itu gaya perang seperti itu lebih mematikan lagi. Perhatikan ya, kita lanjutkan ya. Api murka Tuhan pasti akan membakar habis kejahatan mereka yang keji. Dan bencana akan menimpa mereka sewaktu-waktu. Mereka tidak akan menemukan jalan untuk melarikan diri. Dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mereka akan meratap dan menggertakkan gigi. Dan mereka akan mendatangkan pemusnahan atas diri mereka sendiri. Saudara, di tempat dunia orang mati pun nggak bisa sembunyi. Tahukah saudara? Dengan ingat ketika pertama kali Pak Andreas begitu dia masuk ke dunia orang mati, wah habis-habisan kan dia diserang. Kenapa saudara? Karena diketahui, jadi wah terjadi kekacauan di sana. Yang tadinya saudara ketika mereka ketika mati, jadi mereka yang menjadikan diri mereka dewa gitu. Oh mereka bisa bersembunyi di sana, orang-orang masih menyembah dia. Mereka masih dapat makan gitu. Dan seolah-olah Tuhan tidak bisa mempengaruhi kerajaan mereka gitu. Tapi tahukah saudara, ketika ada orang memberitakan bahwa Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati, ketika disampaikan Injil saudara, wow, di sana terjadi saudara kekacauan. Orang nggak bisa melarikan diri lagi. Orang-orang mati nggak bisa melarikan diri lagi. Jadi sebetulnya penghakiman yang sedang terjadi, saudara, ketika terjadi di zaman kita yang hidup ini, tahukah saudara, penghakiman yang sama terjadi bagi mereka juga yang ada di dunia roh. Jadi saudara, dengan peristiwa ketika mencoba menyatukan ya di IKN itu, diambil tanah dan air itu dari semua provinsi. Waduh. Itu kan sedang menggerakkan seluruh kekuatan dari dunia orang mati ya. Wah, muncul juga sekarang. Akan muncul mereka yang mempercayai hal-hal seperti itu. Dan mereka mencoba menghidupkan kembali arwah-arwah itu. Iya. Ingat saudara ketika kita mulai masuk ke sana dan kita ini banyak mengalami
apa ya, boleh dikatakan serangan-serangan ya. Itu sebetulnya mereka sedang dimunculkan. Makanya dalam hal ini saudara, kenapa banyak mengalami kehancuran? Itu adalah karena kita kurang hidup. Dan kita nggak mengerti rahasianya. Jadi saudara, ketika seseorang itu duduk di kaki Tuhan, ketika dia mulai mengenal Allahnya, tidak. Nggak mungkin Allah tidak memihakku. Dalam artian saudara, kita tahu saudara, bahwa kita sudah mencoba dengan kekuatan kita, kita tidak bisa. Tapi sekarang kita tahu, Tuhan itu adalah pembela kita. Bahkan dia sudah mati untuk kita. Justru kita akan menghampiri Tuhan. Dan ketika kita menghampiri Tuhan, maka terangnya itu akan menerangi seluruh sisi kegelapan kita. Langsung ketahuan, saudara. Jadi ketika dikatakan ketahuan, itu kita melihat diri kita sendiri. Kita melihat iblis yang selama ini menipu kita. Itulah hasil daripada orang yang mengalami benar-benar duduk di kaki Tuhan. Jadi saudara, kita duduk di kaki Tuhan bukan supaya kita diberkati lagi, bukan. Bukan supaya kita punya kuasa, bukan. Karena itu semua sudah ada di dalam Tuhan. Justru kita duduk di kaki Tuhan itu adalah karena kita semakin mengerti bahwa kita nggak bisa melarikan diri lagi dari Tuhan. Jadi kitanya semakin tahu gitu, karena apa? Karena secara diam-diam Tuhan itu sudah ada di dalam kita. Hikmatnya. Jadi saudara, ketika kita menyadari ternyata dia sudah ada di dalam kita, maka kita sedang melihat keruntuhan kerajaan kita sendiri. Kerajaan kita yang lama. Yaitu kerajaan iblis atau kerajaan dunia ini. Jadi kita sedang dihancurkan dari dalam. Invasinya itu dari dalam. Jadi saudara, kalau saudara mengalami gejolak apapun itu saudara, pandanglah Tuhan. Maka engkau akan melihat damai sejahteranya mengusir segala gejolak yang ada di dalam saudara. Damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kalau saudara telah berjumpa dengan Tuhan, maka damai sejahtera yang sejati itu akan mengusir segala damai sejahtera yang palsu yang ada dalam saudara. Saudara, iblis itu saudara telah bercokol terlalu lama di dalam kita. Dan dia telah meniru Tuhan dalam segala hal. Tapi ketika kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua, segala perlakuannya disingkapkan, saudara. Anak-anak Tuhan yang terkasih dan menang pasti akan tinggal di Sion. Tidak pernah meninggalkannya. Orang banyak akan mendengarkan suaranya dengan seksama.
Mereka akan dengan hati-hati memperhatikan tindakannya dan suara pujian mereka tidak akan berhenti. Haleluya. Oh, setiap hari saudara, dalam perjalanan saudara, ketika saudara ada di rumah, ketika saudara di pekerjaan, oh saudara, saudara tidak akan berhenti memuji dia. Oh, bukan karena kita pintar nyanyi. Pujian yang benar itu adalah ungkapan yang terjadi dari dalam. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu ada penyebabnya, saudara. Bukan karena kita latah. Bukan karena setiap kali kita bilang, oh puji Tuhan. Haleluya. Dulu saudara sempat ketika, kalau saudara ingat awal-awal dulu kebangunan ya. Gimana kabar? Haleluya. Di gereja kan, gimana kabarnya? Antusias gitu. Itu kan di ini ya, dipaksain ya. Tetapi saudara, ketika kita itu setiap hari telah mengalami Tuhan gitu, maka yang dikatakan di sini, anak-anak Tuhan yang terkasih dan menang pasti akan tinggal di Sion. Tidak pernah meninggalkannya. Sion itu kan puncak keindahan Tuhan. Dikatakan tidak akan pernah meninggalkannya. Itu firman Tuhan, saudara. Maka itulah salah satu ciri apakah kita benar telah menerapkan semua yang kita dengarkan. Apakah kita sudah makan dan minum firman Tuhan dengan benar? Maka kita akan melihat, nggak mungkin lagi kita meninggalkan Sion. Gitu. Nah, jadi ketika kita mengucapkan ini, ada doa di dalamnya. Ada firman Tuhan yang semakin dalam tertancap. Boom, gitu. Khawatir kita, kebosanan kita, itu akan hilang begitu saja, saudara. Ketakutan kita, gitu, kebingungan kita, itu akan hilang. Tuhan yang sejati telah muncul. Amin. Kita akan yakin tentangnya dalam roh dan mengikutinya dari dekat. Kita akan bergegas maju dengan sekuat tenaga dan tak lagi bimbang. Wais. Padahal saudara saya tidak ada baca ini sebelumnya. Tapi lihat perkataan sebelumnya itu, ini kan langsung dilanjutin kan? Seperti yang saya katakan sebelumnya kan, persis kan? Saya nggak baca sebelumnya ini, saudara. Tapi memang sudah pernah saya baca, tapi kan kita baca kan nggak mungkin kita ingat semua kan? Tapi ketika ini proses, coba saudara perhatikan, saudara, bahwa akan terjadi nanti begini, saudara. Jadi, semakin lama kita akan mendengarkan firman Tuhan itu keluar dari mulut kita. Jadi, kalau kita menerapkannya dalam hidup kita, maka kita akan melihat kita itu tidak akan dibingungkan dengan apapun, karena kebingungan itu dari si jahat gitu. Jadi, si jahat ini akan coba membuat kebingungan di tengah kita itu ini ya, mendapatkan sesuatu ketika kita mulai menerapkan firman Tuhan itu. Tetapi di sana kita akan melihat bahwa dalam waktu yang sama
firman Tuhan yang sudah meresap di dalam kita itu akan melawan semua, akan membuktikan bahwa semua perkataan si jahat itu salah gitu. Dia mencoba menipu kita dalam berbagai hal. Akan muncul dengan terang benderang. Dan disitulah kehancurannya. Disitulah cengkeraman-cengkeramannya satu demi satu akan terbuka dengan sendirinya. Tahukah saudara kenapa saudara tidak bisa melekat kepada Tuhan setiap hari? Kenapa kita tidak bisa melekat? Itu karena memang masih banyaknya kita itu belum menang. Tertipu gitu. Kenapa hati kita nggak bisa melekat? Kenapa hati saudara nggak bisa melekat kepada Tuhan? Kenapa ketika mendengarkan firman saudara, oh rasanya sama saja, ini pengetahuan. Kenapa saudara nggak bisa mendengarkannya dengan seksama? Kenapa nggak ada gairah? Untuk mendengarkannya. Kenapa hati saudara tidak terpaut kepada firman Tuhan yang baru ini? Itu karena banyaknya gagasan masih dalam pikiran saudara. Akhir dunia. Saya baca sekali lagi dulu ya, supaya tertancap saudara. Tuhan yang sejati telah muncul. Amin. Saudara, kalau saudara nggak di dalam hati, cup gitu ya. Wow, itu ada sesuatu yang miss gitu. Firman Tuhan itu beda, saudara. Tapi kalau di dalam hati saudara-saudara menyadari dan saudara itu sekarang itu disadarkan gitu. Oh, ternyata ini nih si jahat ini yang nipu saya selama ini gitu ya. Ketika saudara ada di pihak Tuhan, maka yang timbul dalam hati saudara ketika mendengarkan perkataan ini, yes. Gitu. Ketika saudara yes di dalam itu, haleluya gitu. Oh, terjadi gempa bumi, saudara. Terjadi gempa bumi di dalam saudara. Di dalam kerajaan si jahat yang ada dalam saudara. Itu kayak dia dipukul di di ulu hatinya gitu. Bam gitu. Kita akan yakin tentangnya dalam roh dan mengikutinya dari dekat, nggak dari jauh lagi. Kita akan bergegas maju dengan sekuat tenaga dan tak lagi bimbang. Makanya dikatakan, mereka makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, banyak orang ketika sudah melihat nih, sudah mulai terdengar di berita-beritanya kan. Sebentar lagi ini saudara, yang tadinya berita hoax dianggap hoax gitu, sekarang itu akan diberitakan intens. Maka saudara, mereka yang sudah terlanjur, yang belum bertobat gitu, wow, akan ada saudara teriakan ketakutan. Iya, teriakan ketakutan, saudara. Jadi mereka dikejar oleh ketakutan mereka. Saya kali-kali munculkan lagi nanti semua segala kebiadaban si jahat itu. Ketika sampai nanti puncaknya, ternyata mereka telah dikontrol oleh sesuatu. Wow. Ketika sampai kepada puncak teknologi itu, saudara,
ketika dirubah, dites nanti. Dites sedikit frekuensinya. Diubah sedikit. Tiba-tiba terjadi pembunuhan. Ada baru-baru ini kasus, saudara. Di mana ya? Di Ambon. Seorang tentara membunuh rekan-rekannya. Tadinya dia mau bunuh komandannya. Jadi dikatakan dia itu stres berat katanya. Sementara itu kesimpulannya begitu. Tiba-tiba saudara dia jadi ketika meleset gitu nggak kena ke itu, nggak kena ke komandannya, itu dia tembakin teman-temannya. Jadi ada satu yang meninggal, satu kritis. Saudara, tahukah saudara? Kira-kira seperti itulah kenapa pemerintah, lihat saudara, pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa. Karena dia berpusat kepada dirinya sendiri. Selama ini saudara, orang nggak melihat kan, kejahatan daripada para pemimpin gitu kan. Sekarang ini disingkapkan semua. Itu tujuannya adalah supaya orang melihat Tuhan. Dan tahukah saudara, ketika seseorang melihat Tuhan, oh bukan lagi Tuhan yang Maha Pengasih, saudara. Dia sedang menunjukkan, karena kita sudah sampai di masanya, dia sedang menunjukkan, aku bukan kawan, bukan lawan. Dia sedang menunjukkan murkanya. Jadi kalau selama ini orang masih datang kepada Tuhan, tapi masih ada urusan-urusan di belakang gitu. Masih menyimpan dosa-dosanya gitu. Ini waktunya. Saudara, di saat seperti inilah kita melihat kehancuran atas semua penduduk dunia ini. Kita melihat. Lihat di depan mata saudara. Ketika mulai yang tadinya kan kita rasanya kan kita ditekan-tekan kan. Sekarang lihat berubah semua. Sekarang udah bebas. Apalagi dengan terbongkarnya ini saudara, akan dicabut semua itu. Itu kayak gini loh. Kayak nggak pernah terjadi. Tetapi sudah terlanjur menerimanya piye. Akhir dunia terbuka di hadapan kita. Kehidupan gereja yang seharusnya dan juga orang-orang, peristiwa-peristiwa dan hal-hal yang mengelilingi kita kini bahkan semakin meningkatkan pelatihan kita. Haleluya. Oh, sekarang ternyata ketika kita melihat hal-hal kemarin, oh ternyata sedang melatih kita. Amin. Dan kalau saudara bisa hidup sampai hari ini mempertahankan iman saudara, haleluya. Saudara tidak akan kehilangan upah saudara. Upah saudara adalah Tuhan. Upah saudara adalah hidup selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oh, sekarang saudara, orang itu pada pengen mati. Tapi nggak mati-mati. Karena begini saudara, sekalipun mereka mati, tidak mati ternyata. Iya kan?
Oh, firman Tuhan mengejar mereka di sana. Apakah sekarang beda antara dunia orang hidup dengan dunia orang mati? Kenapa kita menemukan orang-orang mati yang terikat dengan pekerjaannya, mereka tetap ada dalam pekerjaannya? Jadi kalau dia dulu terus, oh bagaimana mungkin dia menghadapi musuh-musuhnya yang ini, saudara? Musuh-musuh bisnisnya gitu kan. Dia akan berhadapan di sana juga. Mau sampai kapan? Dia akan dikejar terus, saudara. Jadi kalau nggak beres, dia sana juga dikejar. Ada orang berpikir, oh mereka bisa sembunyi dari apa? Dari penghakiman dunia ini. Ketika mereka mati, mereka dikejar di sana. Wah, disitulah terjadi saudara pergolakan. Jadi saudara, bukanlah satu, kalau saudara pernah dengar kemarin ya, hamba Tuhan besar itu selalu bilang, bersiap-siap mau pulang, bersiap-siap mau pulang. Kemas-kemas katanya. Dia pikir itu sudah hebat sekali. Dia pikir dia sudah bisa meninggalkan kekayaannya, jabatannya. Ternyata enggak juga. Kalau benar-benar dia mati, saudara, tak ada sesuatu yang terjadi. Tetap akan seperti itu. Tapi disitulah dia merenungkan. Disitulah dia masuk dalam kegelapan. Karena dia nggak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sesungguhnya. Saya pikir itu perkataan main-main. Saya pikir itu perkataan biasa ya. Tidak. Orang yang benar-benar berjumpa dengan Tuhan, orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan, orang yang benar-benar takut akan Tuhan, akan dibuat perbedaan dengan orang yang mengatakan dirinya takut akan Tuhan, tapi terbukti tidak takut akan Tuhan. Orang yang bersembunyi di balik firman yang mereka ketahui akan tersingkap semua. Ketika Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Apa yang dilakukannya? Ketika dia ada di dalam dunia orang mati. Mari bergegas untuk merenggut kembali hati kita yang begitu mengasihi dunia. Mari bergegas untuk merenggut kembali penglihatan kita yang begitu kabur. Mari menahan langkah kita agar tidak melampaui batas. Mari menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa sehingga kita bisa berjalan dalam firman Tuhan dan tidak lagi meributkan keuntungan dan kerugian kita. Lepaskan itu. Ketertarikanmu yang serakah akan dunia sekuler dan akan kekayaan. Haleluya. Karena semua itu, saudara, sedang tiba kepada kehancurannya. Kenapa kita diizinkan? Rasanya bikin ini gagal, bikin ini gagal, bikin ini gagal, bikin ini gagal. Bolehkah saudara sedang mengerti bahwa itu karena Tuhan mengasihi kita? Kalau saudara sudah mulai bisa melihat itu adalah kasih Tuhan, berarti saudara sudah bertobat di hadapan Tuhan. Sudah ada pertobatannya.
Ketika saudara melihat segala sesuatu tawaran-tawaran dunia ini, dan saudara tidak tergiur kepadanya, berarti mata saudara sudah tertuju kepada Tuhan. Dari hari ke hari. Ketika saudara mulai bisa menahan segala perkataan-perkataan yang dikatakan tadi, itu berarti saudara sudah melihat bagaimana ketenangan Allah itu. Beberapa hari ini karena saya ada ini ya, bantu Pak Dini ya, bikin ininya ya. Saudara, saya sering sharing dan ada juga yang kerja-kerja di sana, saya sharing gitu, dan saya perhatikan saudara dalam setiap perkataan ketika saya bicara gitu ya. Ada hal-hal yang enggak harus saya katakan gitu. Memang enggak saya katakan gitu. Ada masanya ketika di dalam hati saya stop. Ya stop, dengerin dia. Ya. Saya tahu saudara banyak orang saudara itu yakin sekali dengan pengertiannya. Tetapi tahukah saudara, ada masa di situ kita melihat bagaimana Tuhan bisa, hikmat Tuhan bisa meruntuhkan segala kerajaan yang sudah dibangun oleh si jahat. Bebaskan dirimu dari itu. Ketertarikanmu yang membelenggu terhadap suami dan anak perempuan dan anak lelakimu. Iya kan? Karena kasih kita kepada anak kita. Rasanya kita kalau kita nggak marahin, kalau kita nggak ini, ketika dia bersikap, rasanya kita, gitu. Atau rasa kasih kita, palingkan wajahmu dari itu. Cara pandang dan prasangkamu. Bangunlah, waktunya singkat. Menengadahlah, pandanglah ke atas, dan izinkan Tuhan memegang kendali. Izinkan Tuhan yang memegang kendali dalam segala hal. Dalam keluarga kita, dalam anak kita, apa saja. Kadang-kadang saudara, kita pikir, inilah dia. Ini Tuhan nih. Di saat yang sama, saudara mesti siap gitu. Jangan-jangan itu bukan. Di balik keyakinan kita yang kuat rasanya gitu. Sudah itulah dia. Jangan-jangan bukan itu. Nah, disinilah kita belajar saudara. Memahami gejolak-gejolak yang ada dalam hati kita. Saudara, Tuhan itu bisa tenang dalam situasi segenting apapun. Gitu. Ketika manusia sudah jatuh, sudah salah pilih. Ketika manusia sudah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apakah Tuhan panik? Tuhan tidak panik. Dia tetap melakukannya. Adam, di mana kamu? Gak berubah. Pikiran manusialah yang membuat seolah-olah Tuhan panik pada waktu itu. Karena apa? Karena memang dasarnya manusia panik.
Sejak saat dia melanggar yang pertama itulah, Adam itu merasakan pertama kali dia tidak memiliki damai sejahtera. Tergoncang, saudara. Sejak saat itu, saudara, wah, bayangkan sampai dia nggak bisa lagi berjumpa dengan Tuhan. Tapi anehnya, keturunan yang ketujuh bisa mengalami. Bagaimana sampai keturunan yang ketujuh itu bisa terangkat? Saudara, ini mematahkan kan? Pengajaran-pengajaran yang selama ini, kita mesti menerima, dia belum menerima pengorbanan Tuhan. Dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Lah, Paulus memberitakan tentang pengangkatan, nggak terjadi pengangkatan. Merasa kita orang perjanjian baru lebih hebat daripada orang perjanjian lama. Justru tidak ada selain Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Lalu orang masih terus dengan konsep yang lama. Akan terjadi pengangkatan. Kamu akan terhindar dari kesusahan besar gitu. Bukan terhindar, tapi kita diluputkan. Ketika tidak ada lagi ketakutan di dalam diri kita, siapa yang bisa menakuti kita? Tuhan, izinkan Tuhan memegang kendali. Amin. Apapun yang terjadi, jangan menjadi seperti istri Lot. Sangat menyedihkan disingkirkan. Sungguh sangat menyedihkan. Bangunlah. Saudara, hari-hari yang kita lalui, yang kita lewati, saudara, nggak bisa lagi, saudara, kita itu melihat ke belakang. Kalau enggak, akan seperti istri Lot, menjadi tiang garam. Hanya karena berpaling ke belakang. Sedikit aja. Saudara, Tuhan sedang menyelamatkan kita. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan harusnya sudah cukup jauh sekali kita meninggalkan dunia ini. Pikiran kita, hati kita, apakah benar kita itu menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan kehendaknya? Kita akan lihat sendiri. Apa yang kita katakan, apa yang kita percayai, di mana hati kita. Setiap hari kita akan mengetahuinya. Dan Tuhan sudah menunjukkan kepada kita. Saudara, ketika setiap hari kita memperhatikan apa-apa yang terjadi di dunia ini, saudara. Kalau hati saudara menjadi semakin, ketika hati kita menjadi semakin bersukacita gitu, setiap hari ada semangat, ada gairah. Ketika hati kita tidak lagi terikat kepada dunia ini. Ketika kita bisa berfokus memandang Dia dalam segala hal, maka segala hal yang dikatakan tadi, saudara, wow,
akan membuat kita itu semakin bergairah, semakin bersemangat, saudara. Segala kenajisan, segala hal-hal yang mungkin selama ini masih menempel, kita akan melihat terkikis satu demi satu. Itu terbukti dari mana, saudara? Terbukti dari ketika kita melihat semua keberhasilan-keberhasilan orang di dunia ini. Kita sedang justru melihat kehancuran mereka yang sesungguhnya. Jadi mengucap syukurlah, saudara. Ketika saudara harus menghadapi banyak kesulitan, apapun itu, saudara, pandanglah Tuhan. Jangan mau murung, saudara. Jangan izinkan engkau kehilangan sukacitamu. Jangan izinkan engkau kehilangan pengharapanmu. Jangan izinkan engkau kehilangan semangatmu setiap hari. Biarlah kiranya sepanjang hari ini, semua kita boleh menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk segala hikmat-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk perkataan-perkataan-Mu. Biarlah kiranya dari hari ke hari, kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur setiap hari Engkau memperlihatkan wajah-Mu kepada kami. Terima kasih kami boleh memandang Engkau semakin hari semakin jelas. Engkau sudah menyingkapkan, Engkau sudah mengangkat segala selaput-selaput yang masih menutupi mata kami. Sehingga penglihatan kami makin hari makin jelas. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Apapun pekerjaan kami hari ini, kami bekerja bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemenangan-Mu atas si jahat. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan.